Oke, selamat pagi tim LPPM Widya Pratama. Kembali lagi ke series level up kita di hari Jumat. Sebelum itu saya mau tanya dulu kabarnya dari rekan-rekan semua. Apa kabarnya LPPM Widya Pratama? Solid dan maju. Sekali lagi, LPPM Widya Pratama, apa kabarnya? Solid dan maju. Oke, tepuk tangan. Nggak apa-apa, tepuk tangannya manual dulu kita. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir di ruangan ini ya, dan rekan-rekan yang melihat melalui via YouTube ya. Kita sekarang akan kembali level up lagi, yaitu program rutin dari LPPM Widya Pratama yang ditayangkan setiap hari Jumat. Nah, hari ini itu materinya tidak panjang-panjang ya, karena perjalanan saya pada tahun ini 2026 ini cukup menyenangkan dan cukup menantang juga, karena sekarang saya sudah harus mulai bisa menginfluence rekan tim saya supaya bisa punya semangat kerja, dan itu tantangan tersendiri ya, karena saya biasanya mendem sendiri orangnya. Sekarang saya juga harus menularkan semangat itu kepada rekan-rekan kerja saya, seperti itu ya. Nah, hari ini tema yang saya angkat adalah from worrying to working, gitu ya. Nah, jadi kenapa saya mengangkat tema from worrying? Apakah ada yang tahu arti kata worrying? Mungkin silahkan bapak-bapak, ibu-ibu. Yang tahu jawabannya boleh angkat tangan. Silakan Pak Andre. Worrying itu artinya apa Pak Andre? Bahasa Indonesianya. Worry itu kan cemas ya. Iya, Worry betul itu sekali. mencemaskan, dari mencemaskan. Kemudian working. Bekerja atau bertindak ya. Betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Pak Andre. Betul sekali. Jadi from worrying to working. Jadi ada sebuah cerita ya, di mana saya itu punya salah satu teman, namanya kita sebut saya Hanum ya. Hanum, bukan tiktokers itu ya, beda. Hanum, namanya Mbak Hanum. Nah, Hanum ini dia bekerja itu karirnya tuh hampir sama seperti saya, yaitu seorang staf HR juga, tapi dia itu berada di perusahaan garment ya, jadi perusahaan ini cukup besar. Dia itu perusahaannya biasanya ekspor gitu, jadi memang ada pabriknya, ada 4 pabrik gitu, dan mungkin akan bertambah lagi pabriknya, sehingga dia itu punya banyak sekali tantangan dan pekerjaan-pekerjaan baru. Nah, tentunya Mbak Hanum ini itu adalah orang yang kebetulan itu temannya itu sedikit. Mbak Hanum ini temannya itu tidak banyak gitu ya. Jadi dia ketika itu merasa khawatir, merasa cemas, merasa bingung, itu biasanya Mbak Hanum itu akan diam gitu ya, diam. Nah, diam itu dia biasanya tidak bisa curhat, dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya karena temannya dikit tadi dan jarang ketemu. Biasanya ketika teman-temannya itu sudah pada bekerja, itu akan sulit ketemu dan ngepasin waktunya, gitu ya. Nah, Mbak Hanum ini tentunya diminta untuk ada tantangan-tantangan baru gitu ya, dibukanya pabrik baru, berarti kan mereka harus melakukan rekrutmen baru. Kemudian nanti setelah rekrutmen baru, mereka nanti harus berarti onboarding lagi gitu ya, onboarding karyawan baru tersebut gitu ya. Jadinya tugasnya makin tambah, makin menumpuk, makin tantangannya makin banyak, dan tentunya kecemasan dari Mbak Hanum itu meningkat begitu ya. Nah, ini saya mau tanya sekarang ke rekan-rekan semua ya. Kan kita semua itu adalah manusia ya, yang pada umumnya pasti punya namanya kecemasan atau worrying itu tadi ya, worrying. Saya mau tanya satu persatu ke rekan-rekan yang ada di sini. Untuk rekan-rekan yang ada di YouTube silakan boleh tulis di kolom komentar, apa sih kekhawatiran yang sudah rekan-rekan alami di awal tahun 2026 ini terkait pekerjaan atau mungkin pengembangan diri. Silakan, mungkin kita mulai dulu dari Pak Pur, silakan. Boleh disebutkan Pak Purwono tahun 2026 ini di bulan Februari ini, kecemasan apa yang Pak Pur rasakan di tempat kerja ataupun untuk mengembangkan dirinya Pak Pur? Silakan Pak Pur, satu aja enggak apa-apa Pak Pur.
saya di dalam pekerjaan ini memang masih harus lebih perhatian pada pekerjaan yang saya kerjakan, Iya. harus lebih fokus. Iya, yang dalam membuat Pak pekerjaan Pur ini. cemas itu apa? Yang Satu aja enggak apa-apa. Saya membuat cemas untuk menghafalkan dengan program komputer itu kadang-kadang sistemnya agak lupa. Gitu, ya. Demikian yang saya menjadi hambatan saya. Terima Hambatan. kasih. Oke, ya. terima kasih ya Pak Pur. Oke, Ya. jadi kita catat bersama-sama Pak Pur memiliki kecemasan di mana mengalami kesulitan untuk mengingat program yang ada di komputer begitu ya Pak Pur ya. Oke, sekarang kita ke Pak Andre. Silakan Pak Andre. Ya, kecemasan saya adalah saat saya itu membuat sistem itu kan sudah jadi ya kadang ya. Tapi kadang sistem itu kan perlu di-upgrade. Betul. Kadang saya itu mulai cemas ketika aduh aku nek saya ganti nanti error lah berabi semua. Betul Duh, ya. gimana ya. Nah, kadang itu membuat saya cemas. Saya akhirnya membuat kok salinan-salinan coding yang sebelumnya itu supaya tetap ada sehingga kalau rusak bisa kembali lagi. Saya pernah lupa. Mantep aja percaya diri, enggak tak ganti waktu itu kelupaan. Codingnya hilang dan pas itu gagal rusak. Aduh. Iya, Pak. Sangat disayangkan. Dan saya punyanya yang versi sangat lama sekali. Belum diperbarui ya Kayak Pak ya. kembali kayak yang lama tuh. Saya harus ngulang lagi itu waktu itu. Ya terus ya itu ceritanya. Ya boring saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Andre. Wah, ternyata kalau tadi yang Pak Pur itu terkait mengingat program di komputer, kalau Pak Andre karena Pak Andre di sini bangun sistem ya untuk sistem informasi, ternyata waktu ngoding itu ketika ada perubahan update ya Pak Andre sebutannya, itu codingan update-nya itu kan tentunya strukturnya berubah ya berarti Pak Andre. Ya itu belum di-save berarti ya yang baru ternyata pas dikembalikan jadi balik yang lama. Gitu ya Pak Andre. Saya save, kemudian saya close langsung. Oh. Harusnya kan saya save, kalau masih belum berhasil, saya undo. Dimundurin. Tapi saya lupa close. Ya, seperti yang dilakukan Pak Pur, close. Terus jadi hilang kan nge-save Iya, ya. Terakhir nggak ke-save, betul. yang lama nggak Iya. ada backingan. Iya, oh alah, oke. Wah, itu ya berarti memang kalau coding itu harus ada, tetap harus ternyata harus rapi ya Pak Andre ya untuk mengingat urutan-urutannya seperti apa. Juga Pak Pur juga ternyata ya juga program komputer sering nge-close tanpa lupa save. Nanti bingung loh. Kok hilang gitu. Kok hilang gitu ya. Nah, kemudian kita berpindah ke Bu Indah, silakan Bu Indah. Yang mungkin kecemasan yang Bu Indah alami terkait entah mengembangkan diri atau yang kepekerjaan satu aja enggak apa-apa Bu Indah. Ya kalau pengembangan diri saya ini ikut pelatihan kursus online. Saya target itu sebelum ulang tahun saya sudah selesai ujian ya. Iya. Ternyata kemarin saya lewat sampai hari ini masih belum selesai karena ya harus banyak ini ya harus itu menganalisa itu kan terlalu banyak hal yang satu-satu kecil-kecil itu butuh waktu. Iya. Kadang sampai malam apa sehingga itu lewat saya cuma khawatir apa yang saya planningkan meleset ya gitu aja. Tapi saya berusaha untuk terus ngejar waktu itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Indah. Kalau Bu Indah kekhawatirannya adalah karena ini Bu Indah sedang dalam program pelatihan ya. Ternyata ketika yang sudah diplanningkan sebelum hari ulang tahunnya Bu Indah itu ternyata lewat ya Bu Indah ya karena terlalu masih banyak detail-detail yang harus dicek gitu ya Bu Indah. Oke, baik. Jadi itu adalah kekhawatiran dari rekan-rekan LPPM Media Pratama ya. Kita semua pasti punya kekhawatiran termasuk saya sendiri, saya juga punya kekhawatiran ya. Nah, di sini ya biasanya itu kan Gen Z itu kan dicap sebagai anaknya gampang overthinking gitu ya. Nah, kita sekarang di sini mau menghempaskan itu dari semua generasi ya, baik generasi Gen Z, milenial, generasi baby boomers ya, generasi yang sebelum-sebelumnya pun di sini semoga saya harapkan dengan presentasi pendek ini semoga kita bisa membreakdown sama-sama kekhawatiran kita dan menjadikan itu sebuah tenaga ya untuk bisa melaju
di 2026 gitu ya. Nah, tadi sebelumnya sudah disebutkan ya kalau kekhawatirannya Pak Pur itu ada di mengingat ya, kesulitan mengingat untuk program komputer. Kemudian dari Pak Andri sendiri yang sudah berkecimpung di coding, ternyata waktu nge-save ada kendala gitu ya. Kemudian dari Bu Indah ternyata mengalami adanya tidak sesuai planning gitu ya. Tadinya mau nge-planning sebelum ulang tahun aku harus sudah selesai program ini, pelatihan ini ya. Ternyata harus lewat karena ternyata banyak sekali yang dibutuhkan untuk dipelajari gitu ya, sehingga agak meleset perhitungan waktunya. Nah, jadi kenapa saya mengangkat tema ini itu karena saya ingin rekan-rekan dari LPPM Widya Pratama ataupun rekan-rekan yang menonton video YouTube ini yang mungkin merasa khawatir sekarang gitu ya, karena misalnya misalnya untuk rekan-rekan di BPR itu sedang kesulitan NPL, sedang kesulitan bagaimana sih yang baru-baru ya, bagaimana sih caranya aku supaya bisa dapat apa namanya itu pipeline gitu ya, gimana caranya aku dapat calon nasabah gitu ya. Nah, dari sini itu nanti kita pakai teknik yang sederhana aja, bertahap gitu ya. Cuma ada 3 tahap aja supaya bisa rasa khawatir itu tuh tidak mengendap terlalu lama, seperti itu ya. Oke, nah kita masuk ke bagian problem atau masalah ya. Masalah dari kata khawatir atau worrying itu sendiri. Ya Pak Pur masuk Fer. Selamat pagi ya Pur. Ya. Oke. Ya, ada tiga Pak Pur hati-hati ya, di situ banyak kabel nanti kena air. Ya. Ya, hati-hati itu kabelnya banyak, soalnya nanti kalau kesiram air nanti kita khawatirnya nambah jadinya Pak Pur ya. Oke, itu tadi termasuk rasa khawatir ya, dicegah gitu ya. Nah, yang pertama, ini setiap orang memang beda-beda ya, jadi saya fokus ke problemnya yang biasanya ketika rasa khawatir atau rasa tertekan itu muncul dan ada rasa tidak aman, muncul sikap apatis gitu ya. Nah, kenapa orang itu bisa jadi apatis? Itu karena mereka itu tidak tahu saya tuh harus ngapain, karena saking tertekannya justru malah diculki, tung gitu. Jadi apatis, tidak memilih, tidak peduli gitu ya. Nah, ini sering terjadi ternyata di dunia HR, banyak HR yang juga ternyata bukan mengeluhkan ya, menyampaikan hal yang sama terkait bahwa adanya sisi apatis dari beberapa karyawan yang ternyata itu didasari atau dimulai dari rasa khawatir. Saya khawatir saya tidak aman di sini, saya khawatir saya gajinya dipotong dan sebagainya. Nah, itu jadi memunculkan sikap apatis ya. Yang kedua, sibuk khawatir dan sibuk cari cara menghindar. Ya, jadi bukan sibuk cari cara mengelola, tapi cara menghindar. Gimana caranya supaya aku tidak terkena istilahnya tantangan itu. Jadi bukannya dihadapi tapi cara menghindar, begitu ya. Nah, ini kadang pun saya melakukan ketika tantangan itu terlalu susah. Ketika tantangan itu terlalu sulit, saya belum pernah menjalaninya, saya cenderung menghindari. Itu udah kayak nature-nya manusia ya. Mungkin kalau rekan-rekan nonton video level up-nya Bu Indah itu pasti dijelasin kenapa otak kita itu di zona nyaman ya Bu Indah. Kayak dia itu sebenarnya sedang melindungi diri ya Bu Indah. Menghindari itu adalah salah satu bentuk dia untuk menghindari karena ada rasa sakit dari tidak amannya itu ya Bu Indah. Nah, seperti itu. Jadi memang otak manusia itu didesain untuk itu. Nah, yang ketiga adalah tidak tahu bagaimana mengelola rasa khawatir. Disitulah poin pentingnya saya masuk, karena saya kalau untuk membahas perihal otak itu nanti bidangnya Bu Indah, karena Bu Indah lebih jago. Kalau saya adalah bagaimana mengelolanya, mengelola rasa khawatir yang tadi rekan-rekan sudah sebutkan. Nah, bagaimana sih caranya kita itu mengelola rasa khawatir itu? Nah, rasa khawatir itu ternyata bisa diolah menjadi sesuatu yang produktif. Boleh diulangi bersama saya rekan-rekan, rasa khawatir bisa diolah
menjadi sesuatu yang produktif ya. Jadi rasa khawatir itu bisa jadi produktif. Jadi kalau mulai merasakan rasa khawatir, dadanya itu misalnya sesak, biasanya gitu ya kalau saya yang pribadi merasakan, terus saya ketika dikasih tantangan baru tuh kayak, waduh aku belum pernah, waduh iya ya ini, waduh aku lupa, waduh gitu ya. Nah itu rasa khawatir itu sebetulnya justru jadi titik poin di mana rekan-rekan bisa mulai jadi produktif. Bagaimana caranya? Tahap pertama, notice the worry gitu ya. Notice dulu apa yang Anda khawatirkan. Nah mungkin rekan-rekan boleh menulis, yang ada pulpen, yang ada alat tulis ya. Tulis apa rasa yang sedang Anda khawatirkan. Tadi kalau teman-teman yang di LWPM sudah menyebutkan satu persatu ya. Tadi ya, jadi mohon diingat supaya nanti ketika tahap kedua nanti bisa diaplikasikan juga. Oke, apa yang Anda khawatirkan? Nah misalnya tadi kalau kayak Mbak Hanum itu dia khawatir karena kok kerjaanku tambah banyak ya, berarti ekspektasi atasanku itu semakin besar sama aku, takut dimarahin, takut gagal, lah itu jadi banyak. Nah kita fokus coba ke takut dimarahin sama atasan gitu ya, takut dimarahin sama atasan gitu. Nah ini yang pertama adalah notice, jadi harus mengenali rasa khawatir itu dan bisa menyebutkan saya itu khawatir seperti ini gitu ya. Nah tahap kedua, proses. Nah, ini adalah tahap yang paling krusial. Jadi ketika orang khawatir, itu kan tadi kalau yang di problem itu kan biasanya langsung menghindar. Nah, saya sarankan ada kita isi memproses rasa khawatir itu sendiri. Ada fakta, ada asumsi, dan ada kontrol. Ini boleh disingkat tapi FAK gitu ya, tapi jangan disebut gitu. Nanti salah arti gitu ya. Ini tidak disengaja urutannya ini ya, tapi ini adalah susunan di mana kita bisa membuat kayak kalau misalnya rekan-rekan tahu ada tabel pro dan kontra. Nah seperti itu, misalnya kita memutuskan sesuatu, itu kita bikin tabel pro dan kontra. Nah kalau ini adalah tabel untuk memproses rasa khawatir kita. Di bagian kiri ada fakta, di tengah ada asumsi, kemudian yang terakhir adalah kontrol. Nah, tabelnya seperti apa? Nah, kepotong sedikit ya, semoga masih kelihatan ya. Nah ini urutannya ya, maaf karena tabelnya tidak bagus gitu ya. Ini ada fakta, ada asumsi, dan ini kontrol atau yang bisa dikendalikan. Contoh tadi seperti Mbak Hanum ya, targetku belum tercapai. Ini kan fakta, ya kan? Fakta rasa khawatir yang kita kenali. Target saya tuh belum tercapai. Terus muncullah asumsi, padahal belum dilakukan ya, muncullah asumsi. Aku gagal ya kayak gitu. Aku takut gagal, aku sepertinya gagal. Nah itu kan padahal belum dilakukan ya, itu kan menjadi sebuah asumsi. Jadi di sini ada fakta, di sini ada asumsi. Nah, apa yang bisa kita kontrol dari fakta dan asumsi tersebut? Kalau aku gagal itu kan belum ada yang bilang ya Hanum kamu gagal. Gitu kan, belum ya, mohon maaf kepindah ya, Hanum kamu gagal gitu, padahal atasannya belum bilang apa-apa gitu, tapi di kepala kita sudah berasumsi bahwa kita itu, waduh aku kayaknya gagal sih, ini susah sih, targetku belum tercapai gitu ya. Padahal ada yang bisa kita kontrol, yaitu selama kita masih punya waktu, artinya masih ada hal yang bisa kita lakukan dalam bentuk aksi untuk mengatasi ini. Asumsi ini harus dihempaskan ini ya, aku gagal ini ya. Apa aksinya? Yaitu follow up prospek gitu ya. Target belum tercapai, apa yang harus aku lakukan supaya ini tuh bisa teratasi gitu ya. Karena kecenderungan manusia akan nyaman di sini. Aku gagal, terus ya udah, hands up, menyerah gitu ya. Kayak aku gagal sih gitu, terus udah berhenti gitu, kebanyakan gitu. Jadi termasuk saya sendiri. Nah sekarang yang harus kita rubah adalah harus ada aksi yang harus kita sadari. Dalam bentuk kesadaran, kita menyadari bahwa kalau misalnya aku itu punya target yang belum tercapai, supaya aku tidak gagal, aku harus mengkontrol apa? Berarti saya harus follow up prospek atau cara lainnya. Misalnya saya harus kenalan dengan orang lebih banyak lagi.
saya mulai dari mana ya? Misalnya alumni, saya kenal dengan alumni tempat saya kuliah, saya berkenalan dengan alumni dulu saya di SMA, seperti itu. Nah contoh kedua ini, aduh saya targetnya masih kurang 30%, nanti atasanku kecewa, ini asumsinya padahal atasannya belum bilang apa-apa ini ya, belum bilang apa-apa gitu ya. Nah kita langsung bikin strategi pendekatan, jadi jangan beri kesempatan tubuh itu untuk nge-freeze terlalu lama. Jadi kan kalau di teori psikologi itu kan ada tiga bentuk proses ya gitu ya, ada apa rekan-rekan, freeze, fly sama fight, betul ya, fight, freeze, fly itu ya, fight, freeze, fly, betul ya. Jadi fight itu yang ngelawan gitu ya, kemudian ada yang langsung diem, membeku, nge-freeze, ada yang mabur, fly gitu ya, kayak tadi menghindar gitu ya. Nah fight itu tuh juga kalau misalnya tidak di istilahnya kelola, itu juga malah jadi kayak, aduh aku khawatir deh nanti kalau gini, kalau ini aku nggak tercapai, aku males deh mas, aku males ribut gitu kan. Dia fight-nya itu bukan fight berjuang tetapi melawan itu gitu loh, bukan cari solusi tapi justru dilawan, nggak mau aku ngelakuin itu, jadi malah ditutup gitu, tidak mau dijalankan gitu. Nah itu kalau fight itu tidak dikelola jadinya juga nutup gitu ya. Nah makanya harusnya di tengahnya itu tetap harus ada proses di mana kita menerima rasa khawatir itu tuh malah justru sebagai, oh berarti aku besok harus begini. Nah sekarang dengan dua contoh tadi ya, ini juga ada contoh lagi waktu 3-10 hari, nah seperti itu. Saya minta rekan-rekan, tadi kan sudah menyebutkan tuh rasa cemas masing-masing, rasa khawatir masing-masing. Coba saya mau dengar ya dari rekan-rekan ya, bagaimana fakta tadi dari rasa khawatir itu ada asumsi apa sih yang rekan-rekan rasakan ketika mengalami rasa khawatir tersebut. Mulai dari Pak Pur dulu ya tadi. Kan Pak Pur rasa khawatirnya adalah cara mengingat lupa program di komputer. Nah, itu perasaannya Pak Pur gimana? Jadi saya sulit untuk mengingat program yang ada di komputer, dan saya akhirnya punya rasa ketakutan. Wah, kok orang nyantel ya, iki apa otakku sing kecandel apa gimana. Jadi saya merasa bingung karena bagi saya dalam program komputer itu kan nuansa baru saya, karena selama ini saya enggak pernah pegang komputer ya itu yang mengkhawatirkan saya gitu. Rasa takut itu pasti ada, kok ora iso ya. Terus asumsinya tadi, oh otakku kecantol gitu ya, kecantol itu ya Pak Purna. Demikian itu. Oke, Mbak. terima kasih Pak Purna. Ya. Saya mau tanya nih, tapi apakah betul otaknya Pak Pur kecantel? Betul atau tidak? Ya, enggak, tapi atau? membayangkan kayak apa. Tuh, inilah. Itulah yang dinamakan asumsi. Itu yang namanya asumsi. Ini aku gagal gitu kan, takut aku gagal padahal belum gagal. Sama seperti Pak Pur tadi. Apa otakku kecantel ya gitu, otakku kehanger mau piye lah, padahal Pak Pur sendiri ya mohon izin Pak Pur isi kepalanya juga enggak apa-apa gitu, tetap ada di tempatnya gitu kan. Ya itu betul, itu bayangan itu tuh adalah asumsi Pak Pur ya, jadi sesuatu yang kita khawatirkan itu jangan-jangan otakku yang bermasalah ini ya, kok aku ki ngiling-ngiling ora iso-iso ya gitu ya Pak Pur ya. Belum ada jalan keluar. Oke. Nah ini makanya saya ajak Pak Pur untuk kita tidak langsung cari jalan keluar Pak Pur. Ya, tapi kan Pak Pur tadi bilang, saya khawatir otakku tuh kecantel kok saya nggak inget-inget gitu. Nah, nah apa yang menurut Pak Pur bisa Pak Pur lakukan supaya Pak Pur itu bisa ingat? Jadi Pak Pur menggali dulu, nek aku lupa, caraku mengingat tuh dulu tuh gimana sih? Pak Pur kan pasti dulu udah pernah lupa juga kan. Misalnya dulu kan Pak Pur dulu kerjaannya sebagai? Pekerjaannya banyak. Banyak, Ya. Satu sebutkan Pak Pur. Ya, sebagai sekretaris. Sekretaris, oke. Ya. Sekretaris itu kan harus menyimpan banyak dokumen ya Ya. Pak Pur. Caranya Pak Pur kan nggak mungkin inget-inget semuanya. Betul. Nah caranya gimana supaya Pak Pur ingat? Harusnya idealnya kalau kita
Jadi sekretaris harus dicatat, Dicatat. terdokumentasikan Ha-ha. supaya selalu ingat dalam catatan ini, oh berarti kita harus seperti ini. Jadi kita lebih banyak berkomunikasi, lebih banyak mencatat, itu yang dikerjakan sebagai sekretaris. Demikian. Oke, idealnya. bagus. Idealnya. Nah, sekarang tadi kan kalau pekerjaan sekretaris kan begitu ya Pak Pur. Pak Pur harus banyak komunikasi dan mencatat berarti kan. Nah, apakah cara itu bisa diterapkan Pak Pur untuk Pak Pur belajar program komputer? Berharap bisa. Mm-mm. 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 Ya, bicaranya ke saya, Pak. Ya. Nanti Pak Andre peserta, Pak Andre peserta, bicaranya ke Ya, saya. ya. Jadi saya seperti itu Mbak Tia. Jadi apa yang saya jalankan bahwa di dalam program itu apa yang sudah tercanangkan tidak saya catat. Akhirnya saya percaya diri, wah enggak apa-apa, percaya aku bisa. Ternyata lupa. Wah, apa ini ya? Itu yang menjadi kendala saya. Berarti harus bagaimana ke depannya, Pak Pur? Ya, kedepannya saya akan mencoba untuk menulis dan setelah ditulis dibicarakan dan dipraktekkan. Tepuk Dan tangan ya, untuk Pak itu, Pur. Oke, betul Pak Pur itu ya. Jadi Terima yang bisa kasih. dikendalikan itu. Jadi aksinya harus ada. ya. Ya, dan itu harus diucapkan supaya Pak Pur tuh tadi tercanangkan ya di Tertanam, hati dan ya. di pikiran gitu ya, harus diucapkan. Ya. Karena kalau semua ditelan sendiri kayak Mbak Hanum, kayak Mbak Hanum tadi contohnya, itu grundel sendiri, bingung sendiri, buntet sendiri gitu. Ya. Jadi harus bisa diucapkan supaya bisa memberikan instruksi ke diri sendiri. Seperti Harus itu. berubah, ya, betul. Iya, betul Pak Pur. Jangan Oke. seperti yang dulu. Iya, betul sekali. Ya, sekarang kita ke Pak Andre. Ya. Silakan Pak Andre. Tadi dari yang masalah khawatir yang diangkat oleh Pak Andre, apa asumsi yang pernah Pak Andre rasakan? Asumsi yang saya rasakan waktu itu. Iya. Kok ada error? Not working misalnya kan? Jojo aku iki programnya jus gagal iki kabeh itu. Nah, terus saya tanya sama tim saya tuh kayak seperti Kak Tia gini. Nanti ini ada yang gagal ngomong ya. Iya. Itu tuh saya tuh lagi wah gini aku gagal satu. Kan satu program nyambung dengan program yang lain. Jadi kalau gagal satu, yang program yang lain nyambung juga gagal. Gitu. Aduh, piye iki, piye. Tetapi saya coba itu asumsi saya ya. Ini betul. gagal yang lain, gagal yang berikutnya. Iya. Waduh, saya harus gimana nih? Mosok ngulang dari awal lagi. Waduh, pusing saya tuh. Iya. Tapi saya masih coba cari-cari, saya masih punya arsipan yang lama banget gitu, yang masih bekerja, working. Ya. Jadi kemudian saya pelan-pelan perbaiki lagi, kan logikanya kan sama, logikanya kan di sini di kepala ya. betul. Jadi saya bikin lagi, akhirnya bisa jalan lagi. Oke, baik. Jadi aksinya Pak Andre adalah tadi asumsinya Pak Andre ini berarti bisa gagal langsung banyak karena kan ini nyambung ya Pak Andre ya. Setiap program itu terintegrasi dengan program lainnya. Nah takutnya ketika satu ini gagal diubah, lainnya keseret ya Pak ya. Oh gitu. Nah berarti tadi Pak Andre sudah ada bentuk kendalinya ya Pak Andre ya. Kendalinya. Langsung saya akan tanya feedback ke pengguna program saya. Kalau saya sendiri yang menggunakan kadang kan nggak pas samplingnya. Iya, Oh, pas menggunakan, oh, ya berarti error, berarti ono sing harus saya benahi lagi, apalagi ya itu kan yang masih dalam kendali saya. betul, Ya, betul, betul. Kecuali kalau misalnya
web hostingnya rusak Ya. dari pusatnya, ya itu sudah tidak Atau di dalam perbaikan kendali itu ya saya. Pak Andre ya? Iya. Betul. Nanti kalau misalnya ada perbaikan nanti kendalinya beda lagi ya Pak Andre ya. Yang bisa kita kendalikan itu ya kita menginformasikan gitu ya berarti ya Pak Andre. Nah seperti itu, betul Pak Andre. Jadi ketika asumsi tadi itu Pak Andre langsung membentuk strategi yaitu dengan tanya ke usernya, penggunanya atau timnya yang pakai gitu ya aplikasinya. Apakah ini nanti kalau ada error kabari saya gitu ya Pak Andre, biasanya gitu ya. Nah seperti itu. Jadi itu adalah yang bisa dikendalikan karena kan Pak Andre mungkin belum kebayang ya ini errornya nanti bentuknya seperti apa, dengan user atau dengan rekan-rekannya membantu. Ini Pak errornya di bagian sini itu bisa dikendalikan oleh Pak Andre begitu ya. Betul, kayak gitu sih. Apakah dengan solusi itu Pak Andre rasa khawatir dari yang awal itu tadi bisa sedikit menurun Pak Andre? Dengan kendali yang saya lakukan dan saya juga nyoba sendiri, kok tidak temukan masalah. Iya. Saya menunggu seminggu atau 3 hari, Iya. kok tidak ada masalah ya. Iya. Nah, kecemasan saya berkurang setelah itu. Oh ya sudah jalan berarti. Langsung lega ya Pak Andre ya. Oke, tepuk tangan dulu. Sempet agak sepanang sedikit waktu kemarin. Saya waktu jadwal direktur tes, dia screenshot Cih. seperti yang disampaikan Kak Tia. Ini sudah pernah kok muncul pernah melakukan Ikut. tes ya. Tetapi saya lihat tanggalnya sudah kadaluar seharusnya. Iya. Kok sama? Ada 3 orang berarti. Betul. Nah dari situ saya buka programnya lagi. Iya. Ketemu. Saya kan kemarin sudah belajar cron job. Ya. Harusnya masukin cron job. Sekarang sudah clear. Oh, berarti Gitu, sebelumnya jadi belum gitu. ada ya Pak, belum kepasang Tidak, ya? tidak. Oh, ya. Berarti Pak Andre jadi tambah ilmu baru juga ya Iya, berarti jadi ya? tambah ilmu. Oke, tepuk tangan dulu buat Pak Andre. Oke, wah itu ya tantangannya jadi orang IT itu ya, harus belajar terus apalagi kalau error tiba-tiba itu. Tapi untungnya Pak Andre biasanya nemu sendiri dulu ya. Iya. Kok kayak error ya ini gitu. Jadi Pak Andre langsung ngabari timnya kayak nanti kalau error kabari saya ya gitu. Nah itu adalah strategi yang dibuat oleh Pak Andre untuk mengendalikan tadi rasa asumsi itu kan gak nyaman banget ya. Duh nek iki gagal kok programnya kabeh piye ya gitu kan, dipakainya lumayan masif ya, hampir seluruh BPR kami gitu ya. Jadi itu adalah strateginya dari Pak Andre. Nah sekarang kita ke Bu Indah. Silakan Bu Indah, tadi dari rasa khawatir yang Bu Indah rasakan itu asumsinya Bu Indah apa Bu Indah? Kan lewat deadline tuh berarti ya yang sudah Bu Indah tetapkan. Ya memang deadline pribadi kalau Iya. dari yang ditetapkan sih masih Agustus ya. Oh iya, Saya punya. deadline pribadi. Iya, sebelum jauh-jauh. Tapi sempat terpikir juga nanti kalau molor-molor takutnya juga waktu itu berjalan cepat nanti Iya. kalau usah Tiba-tiba udah memang lewat benar-benar ya. lewat itu. Tapi saya berusaha untuk mengendalikan diri untuk mengatur waktu ya. Jadi dengan cara strateginya yaitu meja belajar. Saya di rumah punya meja belajar di kamar ya. Jadi buku-buku itu biasanya saya simpen, kalau yang butuh saya keluarkan. Tapi sekarang saya taruh memang yang ditambah yang banyak ya bukunya. Jadi seperti dulu pernah diajarkan kita ke apa? Kalau sesuatu yang ingin kita laksanakan harus jelas ya. Dulu ingat enggak Taruh waktu di depan visual gitu ya, kita Wina. waktu itu apa ya? Air minum ya, Iya, gelas betul. atau Kalau kita tumbler ya. minum, Kalau kita ingin minum Supaya atau waktu ingat, minum ya. supaya ingat ada. Nah, itu dengan cara seperti itu dan waktu saya kurangi untuk misal untuk keluar rumah, untuk Yeah. acara-acara kegiatan, kalau bisa saya selesaikan juga. Ya. Nah, kira-kira begitu solusinya. Makasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Bu Indah. Ya, betul ya kalau dari Bu Indah tadi buku-bukunya yang untuk belajar itu ya Bu Indah berarti ditaruh di depan mata Bu Indah di meja belajar supaya Bu Indah ingat setiap lihat, ya setiap terpampang nyata setiap nengok itu loh. Oh iya ya, buku iki aku kudu belajar ya gitu. Aku kudu belajar, aku kudu ngelanjutke pelatihannya ini karena nanti kalau enggak tiba-tiba kita sudah kayak fokus kerja rutinitas loh, tahu-tahu tiba-tiba udah Agustus gitu ya Bu Indah ya gitu. Jadi itu yang bisa dikendalikan Bu Indah adalah usahakan
buku itu ada di depan mata supaya Bu Indah bisa ingat, aku harus belajar ini, harus programnya bisa selesai sesuai deadline-ku. Seperti itu. Wah, ini saya jadi belajar ya rekan-rekan semua seperti biasa ya. Tepuk tangan dulu dong buat tim LPPM Widya Pratama. Nah, rekan-rekan yang menonton via YouTube dari BPR atau dari perusahaan lain juga boleh banget ini tabelnya dipakai. Jadi supaya lebih strategis, rasa khawatirnya apa? Saya belum bisa mencapai target di bisnis ini itu gitu ya. Itu harus bikin aksi. Karena kalau enggak, nanti akan terus tertelan dalam bentuk asumsi yang akhirnya tuh enggak akan jalan-jalan. Kita jadi nge-freeze. Kita jadi fight-fightnya itu bukan berjuang ya, tapi justru kita menutup diri, kita melawan, enggak mau gitu ya. Nah, atau fly, menghindar tadi, terbang gitu ya. Oke. Nah, ini adalah tahap yang ketiga tadi. Mari kita beraksi. Aksi apa yang mau dilakukan? Tadi kan sudah disebutkan dari Pak Purwono tadi aksinya adalah mau mencatat dan berkomunikasi terkait pembelajarannya di program komputer ya Pak Pur ya. Siap Pak Pur menjalani itu? Siap, pasti siap? Oke, siap. Oke, harus ya. Oke, baik. Jadi tadi ada 3 tahap ya. Teman-teman masih ingat nggak? Yang pertama itu tahap apa? Notice, betul ya. Jadi harus tahu rasa khawatirnya itu apa, gitu ya. Saya itu khawatirnya tuh gini loh, gitu. Jadi harus berani menyuarakan kekhawatirannya. Ya, aku kok iso program komputer ki piye ya. Ini tuh tadi tuh tak coba klik ini. Tapi kok tak klik kok ora iso, kok error. Kok kameranya belum kebuka gitu. Misalnya ya Pak Pur seperti contoh tadi, berarti aku tak coba yang ini. Berarti aku coba yang ini gitu supaya tadi asumsi yang otak kecandal itu tadi itu tidak ada karena otaknya tidak sungguh kecandal, otaknya Pak Pur masih di dalam tubuhnya Pak Pur, masih bisa digunakan kan ya Pak Pur toh. Nah jadi seperti itu. Ya kalau kecandal kan berarti ketinggalan di rumah gitu tuh kehanger gitu ya. Nah itu jadi aksinya harus sesuai, misalnya kekhawatirannya tadi nggak bisa ingat, berarti aku harus mencatat. Tapi harus juga berani ngomong supaya menginstruksi diri sendiri. Ya gitu, kok ini diklik kok nggak bisa ya, coba deh tak coba ke sini gitu. Iya, itu kalau Pak Pur nge-freeze, itu memang namanya orang membeku. Itu kan harus dihancurin esnya toh Pak Pur, iya toh. Nah itu caranya tim LPPM, iya nyaman toh, nge-freeze itu memang nyaman betul. Itulah yang membuat, tapi rasa khawatirnya enggak selesai Pak Pur. Besoknya rasa khawatirnya ada lagi, nge-freeze lagi. Besoknya rasa khawatirnya muncul lagi, nge-freeze lagi gitu terus. Masa mau nge-freeze terus? Sepanjang 2026 ini kan kita tidak bisa nge-freeze terus ya Pak Pur. Nanti enggak enggak gitu. Oke. Yang kedua, tadi tahapnya apa yang kedua? Apa Pak Pur? Proses. Ya, proses. Tadi rasa khawatirnya itu diproses ya. Noses itu hidung. Noses. Oh gitu. Jadi dibikin ya Bu Indah singkatan gitu ya. Notice dan proses. Noses. Oke, bagus itu. Noses king nanti ya jadi notice, notice proses working. Noses king gitu ya. Ya. Nah, yang kedua adalah proses. Yang ketiga adalah working. Nah, seperti itu. Jadi hanya 3 saja, notice, proses, working. Ya, 3 poin cantik untuk pertemuan kali ini. Nah, ini ada sedikit kata-kata, bukan pepatah sini, tapi kata-kata ya. Dan ini memang relate untuk saya pribadi juga. Kita itu tidak bisa menunggu rasa tenang untuk mulai bekerja. Jadi kalau kita menunggu suasananya nyaman untuk bekerja, sebenarnya itu kita nggak bekerja sebenarnya loh ya. Lah kalau tenang-tenang aja ya ngapain gitu ya. Kan tenang-tenang aja itu cuma menjalani rutinitas harian gitu. Nah sebenarnya justru nilai dari sebuah pekerjaan itu adalah ketika kita tuh punya masalah. Ya, kita punya masalah tadi, rasa khawatir Pak Pur, tantangan. Justru di situ ketika Pak Pur bisa memecahkan itu, rekan-rekan bisa memecahkan itu adalah pekerjaan sesungguhnya.
di mana bisa menyelesaikan masalah. Di situ nilainya pekerjaan. Ya. Supaya bisa kayak enjoy gitu bekerja. Passionnya itu ada gitu di pekerjaannya. Ya. Pakai mikrofonnya boleh Pak Pur? Silakan, enggak apa-apa. Kita berdiskusi ini. Saya biar Pak Pur ini sepertinya punya bagus ini. Apa Pak Pur? Lanjut. Jadi J. saya beranggapan bahwa sifat orang itu kan berbeda-beda. Ya, betul. Ada yang tenang, wah santai baik, Ya. ada seperti itu Ya. tipe-tipenya. Tapi ada orang yang tidak tenang, wah ini saya punya pekerjaan yang belum bisa terselesaikan, bingung. Wah ini saya tidak tenang ini kalau tidak bisa terselesaikan dengan baik. Ya, seperti ya. itu, Pak. Ya, oke. Ya. Nah, itu justru jadi pertanyaan buat saya. Kenapa bisa ada dua orang misalnya di tempat yang sama, yang satu khawatir, yang satu tidak? Makanya tadi di depan saya bilang ada sifat, ini apa Pak Pur dibaca? Apatis. Ya, jadi ada misalnya atis, nge-freeze ya, atis terus nge-freeze gitu ya. Ini adalah orang yang misalnya ya, tadi kan ada dua orang Pak Pur sebutkan ya, ada orang yang tenang dan ada yang kepikiran gitu ya. Nah, yang saya justru pertanyakan adalah kenapa kok bisa ada dua orang yang tenang dan satunya itu khawatir. Misalnya sebuah perusahaan itu lagi PPM misalnya ya Pak Pur, lagi ngadain mau pelatihan, tapi ini kok pesertanya masih sedikit misalnya gitu. Nah, yang satu tenang, yang satu khawatir. Menurut Pak Pur, yang akan menjalankan tugas itu yang mana duluan? Tidak tenang. Nah, yang gerak duluan siapa? Nah, betul. Itu poinnya yang saya sampaikan di sini. Rasa khawatir itu tuh bukan sesuatu yang wah wong iki berarti rak tenang ki wong nek ngadepi ki rak tenang gitu. Enggak gitu. Tapi justru rasa khawatir itu menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu supaya tidak jadi apa Pak Pur? Apatis. Apatis Pak Pur tahu apakah definisinya? Nah, jadinya dia tidak bekerja, ya toh Pak Pur? Nah itu maksudnya, jadi ketika ada memang karakter orang tuh beda-beda, tetapi pasti semua orang tuh punya rasa khawatir. Responnya, apakah dia mau tenang-tenang aja, atau dia mau bertindak. Nah Pak Pur mau jadi orang yang seperti apa? Pakai mikrofonnya silakan. Iya, boleh. Iya. Orang yang tidak punya rasa khawatir karena dia banyak pengalaman yang dia alami dalam pekerjaannya. Jadi wah tenang aja karena dia sudah punya strategi. Saya punya jalan ini yang harus saya tempuh. Tapi tidak rasa khawatir itu muncul karena dia sudah punya pengalaman yang dipendam dan sudah terbiasa, jaringan saya sudah oke gitu. Jadi memang seperti itu, seperti yang saya lakukan seperti itu. Oke, ya. Itu. Nah, balik lagi pertanyaan Iya. saya. Yang akhirnya bekerja yang mana Pak Pur? Yang akhirnya bekerja apakah dia yang tadi ada pancingan, rasa khawatir, atau dia yang sudah tenang-tenang aja? Ya, itu dua-duanya. Karena yang satu sudah punya pengalaman kerja yang berpuluh-puluh tahun dan dia tidak pernah gagal, tapi tidak merasakan rasa takut itu tidak, karena dia sudah punya strategi yang disimpan dalam dirinya. Tapi juga bagi mereka yang rasa khawatir karena pengalamannya belum banyak, wah ini kan pesertanya belum ada lah. Dia juga punya rasa khawatir, akhirnya menyibukkan diri, wah saya harus gerak gitu. Seperti itu Pak. Jadi dua-duanya itu punya sifat atau punya karakter yang beda-beda. Jadi yang satu tadi rasa khawatir muncul kerja yang gesit ya, wah ya harus gini ya. Oke. Tapi yang satu dia sudah punya pengalaman, wah engko
dalam waktu dekat saya gini-gini sudah punya jalan keluar Oke. yang baik. Ya, gitu. pertanyaan Ya. saya satu Pak Pur. Pertanyaannya satu, siapa yang paling gesit di antara dua orang itu tadi? Yang rasa khawatir ya. Yang rasa khawatir. Iya. Gesit itu sesuatu yang bagus atau enggak Pak Pur? Bagus loh. Lah, berarti yang ngelakuin yang mana? Yang rasa khawatir tadi. Nah, yang tenang ngapain berarti? Ya dia kan sudah punya strategi ya. Bagaimana saya harus melobi mereka-mereka dalam waktu dekat, tidak usah jangka panjang kita harus follow up enggak. Nanti pada saat dekat kita baru kontak gitu. Itu yang dijalankan oleh orang yang tadi ketoknya apatis itu. Tapi dia sudah punya. Oke, sekarang saya mau tanya nih pertanyaan yang mungkin finish ya ini Pak Pur ya. Siapa yang akan lebih cepat menyelesaikan pekerjaannya? Kalau saya bawa Loh, saya tanya dua orang tadi aja. Iya. Dua orang tadi. Yang punya rasa khawatir, gesit tadi Pak Pur bilang sendiri gesit kan? Iya. Nah, di antara dua orang tadi mana yang paling cepat menyelesaikan pekerjaan? kalau saya loh pribadi bahwa Loh, ini pada bukan saat pribadi, jangan pribadi. Iya. Saya nanya dua orang ini Pak Pur. Kan Iya. kita berdiskusi nih, ya Iya. kan? Berdiskusi, ya berdiskusi. Fakta ya, fakta ya. fakta dari Bahwa dua orang nanti tadi siapa hasil yang akhirnya sama karena apa yang ditargetkan orang yang tadi diem tadi sudah punya strategi bagaimana dia harus mempersiapkan pada hari H kita harus jalan. Tapi yang tadi rasa khawatir yang begitu menggebu-gebu dan bekerja untuk bisa mengumpulkan peserta itu juga akhirnya mendapatkan hasil dari hari H-nya 10 hari H-nya. yang paling sudah cepat siap. yang mana Pak Pur? Yang paling cepat ya yang tadi rasa khawatir karena dia lebih mengawali tuh harus bekerja keras Iya. tuh. Itu maksud saya Iya, Pak Pur ya. iya. Oke, terima kasih Pak Pur. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Pur ini. Pak Pur udah panas ini ya kayaknya ya. Nah, gitu ya. Jadi memang poin yang saya bicarakan di sini dan tadi sudah dijawab oleh Pak Pur sendiri, rasa khawatir itu tetap bisa mendorong orang gitu ya. Mendorong. Orang yang tenang itu bukan berarti dia tidak punya rasa khawatir ya. Pak Andri itu sudah bertahun-tahun di bidang HR ya Pak Andri ya. Di bidang HR dari dulu mulainya itu pasti banyak ya Pak Andri rasa asumsi tidak tenangnya gitu ya. Pasti banyak karena ketemu peran baru, belajar hal baru. Tapi seiring berjalannya, Pak Andri berarti sudah jadi HR berapa tahun Pak Andri? 2010 itu. 2000. 2010 ya. Berarti udah lebih dari 10 tahun ya Pak Pur berarti. Ya, Pak lebih Andri toh. ya. Loh, lebih ya? Ini 20. Da- 2020 berarti ini 2026 berarti udah 16 tahun. 16 tahun. ya. 16 tahun gitu ya, sudah mau menyusul Pak Pur ini ya. Pak Pur pengalamannya berapa tahun boleh dipakai mic-nya? Saya kalau pengalaman dalam bekerja mulai tahun 2008 sampai 2026 ini. Oke, ya. berarti hampir sama ya ternyata Iya. ya, hampir sama ya. Sama. Nah, gitu. Jadi saya pun bisa melihat di sini ada perbedaan gitu ya, karena kan ya ada yang tadi bersikap tenang dan ada yang rasa khawatir. Sebenarnya tuh dua hal tuh itu tuh berbeda. Rasa khawatir itu yang muncul dari dalam. Nah, orang itu nunjukinnya gimana? Aku iki ngene toh, pesertanya urung akeh toh. Nah, ada dua orang, ada yang langsung cemas, bukan khawatir tapi cemas gitu ya, ditunjukkan dengan cemas gitu. Aduh, piye ya gini, atau ada yang nggak apa-apa. Kemarin saya tuh punya pengalaman nah gitu. Jadi pengalaman itu membuat orang merespon rasa khawatirnya itu dengan lebih baik, bukan dia tidak punya rasa khawatir gitu ya. Jadi rasa khawatir itu penting adanya supaya peduli pada masalah yang terjadi. Kalau sudah dari awal tidak peduli, jadinya apa? Apatis seperti itu. Nah, saya harapkan rekan-rekan di LPPM, di PPR maupun di perusahaan manapun ya yang sedang berjuang untuk berkarya, kita jangan jadi apatis ya, jangan jadi apatis. Kita peduli, kita punya rasa khawatir kalau perusahaan ini nanti misalnya tempat kita bekerja ini kenapa-kenapa, kan tentunya kita yang akan kehilangan tempat bekerja. Tapi rasa khawatirnya itu dikelola, jangan dipendem, jangan dibawa tidur gitu, nanti malah jadi overthinking, sakit kepala gitu ya. Harus punya rasa khawatir dan peduli ya. Rasa khawatir itu biasanya diawali dari peduli. Misalnya deh contoh, Pak Pur, khawatir enggak anaknya pulang malam?
Nah, Terima kasih. Ya. Jadi gini, jadi kalau anak kerja pulang malam pertama kali khawatir, tapi setelah ketemu komunikasi dengan anak akhirnya baru tahu, oh bahwa anak saya itu sampai malam karena pekerjaannya sibuk dan itu harus ditata dengan baik. Seperti tadi malam jam 9:30 baru pulang. Loh, kok malam banget. malam ya. Ya Pak, pekerjaannya banyak, saya harus menyelesaikan tugas-tugas. Ya ada lah, kalau anak kan targetnya kan bekerja ya, dan dia tidak dolan, kalau dolan saya ada khawatir. Gitu. Oh, nek dolan malah khawatir. Iya toh. Lah padahal anaknya butuh ngelepas stres itu, Pak. Ya karena pengalaman saya bahwa Nek dolan? kalau dolan itu pasti modelnya macam-macam ya. Iya. Gitu. Jadi Pengalaman ya dolannya kalau Pak. bekerja bahwa dia fokus dalam pekerjaan dan menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan kantor, Ya. itu memang bagus. Berarti Nah, punya tanggung jawab. Sekarang Pak Pur kalau anaknya pulang lagi jam segitu khawatir enggak Mas Ian? Sudah enggak. Sudah enggak khawatir? Udah, Sedikit tadi pun? malam 9:30 dia pulang, Heeh. wah baru malam ya. Tapi Pak Pur kan tahu kan itu kenapa kok pulang malam gitu Iya, kan. saya sudah tahu. Nah itulah yang membedakan pengalaman dan tidak pengalaman. Ya kan Pak Pur sudah pengalaman tapi kan diawalinya rasa khawatir tuh. Iya, pakai mikrofonnya. Pakai mikrofonnya. Ya. Pertama kali saya, loh, kyo bocah kyo tekan dunia Iya, udah pulang. betul. Akhirnya tak tanya, Iya. loh, gimana Dit, ada masalah apa kok sampai malam? Nggak, pekerjaannya banyak, lembur Pak. Loh, ya, Nah, bagus besoknya itu. ketika pulang malam lagi kan Pak Pur udah tahu tuh Udah kan tahu, alasannya. udah pasti, ya. Nah, gitu. Seperti Jadi orang pengalaman itu pasti awalnya diawali dengan rasa khawatir. Baik, ya. Ya, rasa khawatir itu pasti ada Pak Pur. Betul. Jadi rasa khawatir itu justru menggerakkan orang supaya jadi punya pengalaman, supaya jadi lebih tenang. Ya, saya malah Ya kan? mendorong dia. Oke, Ya. kerja yang sportif. Ya. Yang sungguh-sungguh, karena Oke, ya, oke. demi Oke, tadi ya. Mana tadi? Nah, ini ya. Tidak perlu menunggu rasa tenang dulu ya. Jadi rasa khawatir itu juga enggak apa-apa punya rasa khawatir itu enggak apa-apa. Enggak semuanya tuh harus tenang sih gitu. Masa perusahaannya wes meh kobong gitu, wes tenang sih gitu kan enggak mungkin. Nanti kita enggak punya rasa urgensi seperti itu ya. Untuk mulai bekerja. Seringkali rasa tenang itu datang setelah kita bergerak. Contohnya tadi Pak Pur aja deh. Pak Pur kan bergerak nanya ke anaknya, ya kan? Kamu kenapa kok pulangnya malam? Nah, setelah dapat jawaban, setelah dapat respon, akhirnya Pak Pur itu sudah tidak lagi khawatir terlalu banyak, gitu kan. Itu karena bergerak, berkomunikasi. Itu tadi salah satu gerakannya, aksinya, ya kan Pak Pur? Nah, kalau hari ini kamu masih khawatir itu enggak apa-apa. Yang penting kamu tidak berhenti melangkah. Kayak Pak Pur tadi ketika khawatir melangkah ya, bertanya gitu ya. Nah, jadi itulah mungkin materi kita hari ini ya, level up hari ini. Semoga melengkapi materi grid saya yang di minggu-minggu sebelumnya ya, dari grid saya kemudian diaplikasikan untuk beraksi mengatasi rasa khawatir, dikolaborasikan ya supaya bisa bermanfaat untuk kedepannya tahun 2026 supaya lebih gacor gitu ya, lebih keren gitu ya. Oke, demikian dari saya Tia Siregar. Terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan semua. Sampai ketemu di level up berikutnya. Selamat pagi.